Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa lagi dengan Ibu untuk belajar apa anak-anak? Matematika. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Masih ingat anak-anak? Bilangan bulat itu dinyatakan dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu ada yang bagaimana? Ada yang positif, ada yang negatif, dan ada juga 0 sebagai bilangan yang netral. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan pelajarannya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk tujuan pembelajaran, kalian bisa membaca ini ya, menunjukkan ingin tahu selama mengikuti proses pembelajaran dan seterusnya. Kalian bisa membaca ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut aja. Nah, kita lihat anak-anak. Nah, ini adalah garis bilangan ya anak-anak. Nah, kita akan belajar penjumlahan dan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Misalkan, hitunglah 2 ditambah 3. Nah, untuk 2 ditambah 3, kita masukkan di sini dari 0, 2 langkah ke kanan. 2, lalu kita lanjutkan lagi. Nah, 2 ke kanan, terus ditambah berarti 3 ditambah 3 berarti 3 ke kanan lagi. Maka di sini menunjukkan bilangan 5. Hasil akhirnya bilangan 5. Maka jadi 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Nah, bagaimana? Gampang kan ya? Kita lanjut. Sekarang hitung 2 ditambah negatif 3. 2 ditambah negatif 3. Selalu dari 0 anak-anak ayamnya nanti. Nah, ini 2 ke kanan ya. Ini positif 2 ke kanan. Ditambah negatif 3. Kalau negatif 3 berarti... Nah, kalau 2 ditambah negatif 3 berarti 2 ke kanan. Dari 0 ya, selalu dari 0 anak-anak. 2 ke kanan. Ditambah negatif 3 berarti negatif itu berarti ke kiri. 3, 1, 2, 3. Nah, ternyata di sini hasil akhirnya menunjukkan angka negatif 1. Berarti artinya adalah jadi 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Ya, gampang ya? Bisa ya? Lanjut. Sekarang gantian. Negatifnya depan. Negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 ditambah 3 berarti ayamnya dari 0. Nah, ke kiri. Negatif 2 ke kiri. 2 satuan ditambah negatif 3. Kemana anak-anak? Hasilnya ke kanan. 3, 1, 2, 3. Menunjukkan angka 1. Jadi, negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Ya, kita lanjut lagi. Negatif 2 ditambah negatif 3. Negatif 2 ditambah negatif 3. Berarti selalu dari 0 ayamnya. Negatif 2 itu berarti 2 ke kiri. Ditambah negatif 3. Kemana anak-anak? Ke kiri lagi. Nah, 3. Maka hasil akhirnya negatif 5. Jadi, negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Nah, bagaimana?
Lucu ya. Matematika itu bukan pelajaran yang sulit, tapi pelajaran yang mudah kalau kalian mau memperhatikan. Nah, ini menarik sekali. Lanjut. Nah, sekarang kalau pengurangan. 2 dikurangi 3. Selalu dari 0 ya anak-anak. 2 ke kanan. Dikurangi 3. Kalau dikurangi 3 berarti ke kiri. Kurangi 3. Nah, ayamnya belok. Nah, ini dikurangi 3 berarti ke sana. Tuh, 2, 3. Hasilnya negatif 1. Hasil akhirnya berarti 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Lanjut ya. Sekarang 2 dikurangi negatif 3. Dari 0, 2 ke kanan. Nah, hati-hati. Kalau dikurangi negatif, berarti tetap ke kanan. Ya. Ayamnya tidak mau belok. Oh, dikurangi negatif 3. Loh, ayamnya belok ke kanan terus belok lagi kan? Nah, berarti ini 2 dikurangi negatif 3. Jadi kalau yang ini menguranginya negatif 3, terus dia tetap ke kanan sampai di sini, tapi ayamnya menghadap ke sana. Jadi ini ketemunya 5. Jadi hasilnya 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Ya. Nah, anak-anak nanti kamu bisa Ibu menjelaskannya mungkin tidak lama-lama ya ini. Nanti kamu bisa pelajari lagi. Kamu buka di rumah. Sekarang negatif 2 dikurangi negatif 3. Negatif 2 dikurangi 3, nak. Nah, ini berarti nanti ayamnya kemana? Negatif 2 berarti ayamnya ke kiri. Nah, negatif 2. Terus dikurangi 3. Berarti ke kiri lagi. Nah, berarti negatif 2 dikurangi 3. Hasilnya negatif 5 hasil akhirnya. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 5. Ya, lanjut. Lagi. Negatif 2 dikurangi negatif 3. Jadi seperti tadi, negatif 2 ayamnya kemana? Ayamnya ke kiri 2 langkah. Terus dikurangi negatif 3 berarti dia kemana? Ke kanan ya, ke kanan. Ke kanan, ayamnya. Kalian lihat, nah ayamnya dikurangi negatif 3, ayamnya ke kanan, bukan ke kiri. Ke kanan 3, hasil akhirnya 1. Sehingga negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 1. Nah, lalu ini ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk pembelajaran tidak menggunakan garis bilangan, tapi alternatif yang kedua itu menggunakan Amir memiliki 3 kelereng. Terus ayahnya memberinya 2 kelereng. Berarti berapa kelereng Amir sekarang? Bagaimana penjumlahannya? 3 ditambah 2, 5. Nah, kalian nanti bisa baca. Nih, Amir memiliki 3 kelereng. Terus, ia berhutang 2 kelereng. Berhutang itu berarti dalam matematika negatif, anak-anak. Berapa kelereng Amir yang sesungguhnya? Bagaimana penjumlahannya? 3 ditambah negatif 2 itu ternyata tinggal 1. Ya, nih, kelereng. Terus, kita lanjut. Amir berhutang 3 kelereng. Ia memiliki 2 kelereng di rumahnya. Berapa kelereng Amir sesungguhnya? Berarti banyak negatifnya kan? Berarti tinggal negatif 1. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Lanjut, Amir berhutang 3 kelereng. Ia berhutang lagi 2 kelereng. Berapa kelereng Amir yang sesungguhnya? Bagaimana penjumlahannya? Negatif 3 ditambah negatif
2 itu negatif 5. Nah, anak-anak itu tadi adalah dengan menggunakan garis bilangan ataupun menggunakan cara yang lain, yaitu dengan tadi ya hutang dan mempunyai. Tapi di dalam perhitungan matematika, bilangan itu tidak hanya 2, 3, 4, tapi kadang-kadang 100, 1000, 1 juta, dan seterusnya. Nah, jika pemahaman tentang konsep penjumlahan bilangan bulat melalui garis bilangan telah dikuasai, maka penjumlahan bilangan bulat dapat ditentukan dengan menggunakan aturan berikut. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. A ditambah negatif B, A dipelajari ya, A ditambah negatif B itu A dikurangi B. Jika A lebih dari B. Lalu A ditambah negatif B itu menghasilkan negatif B min A jika B lebih dari A. Yang ketiga, negatif A ditambah negatif B itu menjadi negatif A ditambah B jika dua-duanya bilangan negatif. Nah, nanti kamu bisa menggunakan ini kalau menggunakan garis bilangan itu untuk bilangan yang kecil. Kalau untuk bilangan yang besar kamu menggunakan cara ini. Maka dipelajari benar-benar, dihafalkan ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Nah, lalu dalam bilangan bulat itu terdapat bilangan yang berlawanan atau invers jumlah anak-anak. Invers jumlah ini mungkin hal yang baru ya di SD, di sekolah dasar belum dipelajari invers. Kalau berlawanan mungkin kamu sudah kenal, tapi kalau invers itu belum mengenal. Nah, invers jumlah itu apa anak-anak? Gampang ya contohnya. Negatif 4 lawan dari 4. Atau lawan dari 4 adalah negatif 4. 5 itu lawan dari negatif 5. Atau lawan dari negatif 5 adalah 5. Dua bilangan yang berlawanan atau invers tadi, jika dijumlah, itu gampang hasilnya selalu 0. Negatif 4 ditambah 4, 0. 5 ditambah negatif 5, 0. Nah, kalau bilangan itu dijumlah 0, maka dua bilangan itu saling berlawanan atau merupakan invers jumlah. Nah, contohnya ini sebagai apa? Itu catatan lawan atau invers jumlah. Lawan atau invers jumlah ya anak-anak dihafalkan. Dari A adalah negatif A. Atau sebaliknya lawan atau invers jumlah dari negatif A adalah A. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada cara mengurangi. Mengurangi dengan suatu bilangan itu sama saja dengan menambah dengan lawan bilangan itu. Untuk pengurangan anak-anak, untuk pengurangan bilangan bulat nanti kamu menggunakan rumus ini. Mengurangi dengan suatu bilangan, ini saya beri huruf besar, itu berarti penting ya anak-anak ini. Kamu hafalkan, kamu pelajari, ini digunakan sampai kamu sekolah di mana di SMA ini juga berguna, di perguruan tinggi dan seterusnya. Ini benar-benar dipelajari dan diingat-ingat, yaitu mengurangi dengan suatu bilangan sama saja dengan menambah dengan lawan bilangan itu. Pengurangan untuk pengurangan. Lawan itu invers ya. Lalu rumusnya untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. A dikurangi B sama dengan A ditambah lawan B min. Tadi B kan inversnya negatif B. Jadi A dikurangi B itu bisa A ditambah negatif B. Nah, ini yang terpenting. Sudah jelas anak-anak, nanti kamu pelajari lagi ya sebelum nanti kita mengerjakan soal-soal. Ini saya berikan contoh-contoh dulu asal pemahaman. Misalkan hitunglah 14 ditambah negatif 39. Jawabnya 14 ditambah negatif 39. Tahu anak-anak 39 lebih besar dari 14 dan dia negatif. Berarti rumusnya negatif 39 min 14. Ya, ini tadi saya beri keterangan. Nanti kalau mengerjakan keterangannya tidak usah ditulis anak-anak ya. Jadi langsung ini di dalam catatan saja. Lalu negatif 39 dikurangi 14 itu sama dengan negatif 25. 39 dikurangi 14 kan kamu sudah tahu dari SD. Terus tambah negatif. Gitu ya. Hitunglah negatif 24 ditambah 45 sama dengan berapa? Nah, ini negatif 24 ditambah 45. Nah, 45 lebih besar dan positif. Berarti bisa kamu kerjakan positif 45 dikurangi 24. Ya. 45 lebih dari 24 dan 45
bertanda positif. Ya, ini nanti juga tidak usah ditulis. Jadi, plus 45 min 24 itu hasilnya 21. Jadi, dari ini langsung jawabannya ini. Ya, nanti kalau mengerjakan dari ini langsung ke sini. Ini juga begitu. Dari sini langsung hasilnya. Keterangannya ini nanti kamu pelajari dan kamu catat di buku catatan saja. Lalu negatif 46 ditambah negatif 74. Itu karena negatif semua, maka rumusnya negatif 46 ditambah 74. Berarti langsung jawabannya ini ya anak-anak, ini tidak usah keterangannya. Jadi sama dengan negatif 120. Ya. Lanjut ya, saya beri lagi. Nih, hasil dari negatif 24 ditambah 13 ditambah negatif 8 sama dengan berapa? Nah, anak-anak kalau sampai 3 bilangan bulat atau lebih, berarti mengerjakannya jangan langsung. Supaya gampang, itu kamu bagi 2. Jadi ini negatif 24 ditambah 13 ditambah negatif 8. Ini negatif 24 ditambah 13 dulu. Kamu beri kurung, lalu ditambah negatif 8. Terus ini kamu kerjakan anak-anak dengan teori yang sudah kamu catat, negatif 24 ditambah 13 itu mesti hasilnya negatif kan, karena ini 24 lebih besar dari 13. Berarti ini negatif 11, baru ditambah negatif 8. Lalu kalau keduanya negatif, berarti sama saja ini ditambah, tapi negatif. Jadi negatif 19. Lalu hasil dari negatif 9 ditambah negatif 16 ditambah 20 ditambah negatif 18. Ini sampai 4 ya anak-anak. Sampai 4 berarti dibagi 2 kurungnya ini. Ini yang 2 ini sendiri. Ya, jadi yang ini sendiri, terus ini juga sendiri. Ya. Tadi ini saya beri ini ditambah ini. Ya, ini hasilnya negatif 25, ini 2. Berarti ini negatif 23. Ya. Netralnya ini ya. Terus kita lanjutkan. Negatif 6 dikurangi 8. Sekarang pengurangan. Diubah dulu menjadi penjumlahan ya anak-anak. Negatif jadi positif. 8 jadi negatif 8. Terus ini ditambah ini negatif semua. Hasilnya negatif. Ya. Terus ini 7 dikurangi negatif 12. Berarti ini negatif kan? Dijadikan plus. Negatif 12 jadi 12. Jadi 7 ditambah 12, 19. Terus negatif 15 dikurangi 25 dikurangi negatif 30. Berarti negatif 15. Ini jadi ditambah. Ini 25 jadi negatif 25. Terus ditambah ini jadi plus. Negatif 30 jadi 30. Ya. Jadi ini sama ini dulu ya anak-anak. Ini sama ini itu negatif 40. Terus ditambah 30. Banyak negatifnya. Berarti sama saja ini dikurangi ini tapi negatif ya. Jadi negatif 10. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya, ini bilangan bulat ini kelihatannya gampang, tetapi kalau tidak dipelajari sungguh-sungguh, nanti banyak kekeliruan dalam menentukan hasilnya negatif atau positif. Maka sebelum mengerjakan soal, kamu pelajari dulu sungguh-sungguh. Lalu apa itu namanya rumus-rumus tadi yang Ibu berikan, dipelajari sungguh-sungguh, lalu baru nanti mengerjakan latihan. Nah, anak-anak ini soal-soal saya beri 10 soal. Nah, ini ada 10 soal ya anak-anak. Ini, maka dikerjakan di kertas yang baik, dengan cara yang tadi saya Ibu berikan. Dikerjakan, jangan langsung jawabannya. Kalau ada cara ya ditulis caranya yang baik. Keterangan-keterangan tadi tidak usah ditulis, hanya cara-caranya saja. Nah, anak-anak, silahkan mengerjakan. Kamu belajar dulu, lalu mengerjakan dengan baik. Mohon perhatian untuk anak-anak yang tugas pertamanya belum mengerjakan, maka Ibu tunggu. Ibu tunggu sampai 3 hari ya, 3 hari ke depan. Saya tunggu untuk segera mengerjakan untuk tugas yang pertama, biar mendapatkan nilai. Kalau nanti tidak mengerjakan, nilainya 0 loh ya. Nah, berarti silahkan mengerjakan. Kamu bisa berdiskusi dengan orang tuamu atau kakakmu. Ibu tunggu ya. Nah,
Lalu, selamat belajar anak-anak dan selamat mengerjakan. Tetap semangat ya. Nah, saya kira hanya ini yang bisa saya berikan. Selamat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.